Jika Anda menonton video ini tapi Anda bukan pedagang bakso, maka video ini bukan untuk Anda. Karena hari ini saya akan membahas tentang hal apa saja yang bisa menyebabkan seorang pedagang bakso mengalami kerugian. Mengalami kerugian dalam berdagang merupakan hal yang biasa. Tapi bagaimana jika kerugian yang dialami diakibatkan oleh hal-hal yang tidak kelihatan mata? Maksudnya bagaimana? Gini, seorang pedagang bakso bisa mengalami kerugian ketika misalkan dagangannya nggak habis, nggak laku, atau baksonya basi, busuk. Nah, itu hal-hal yang kelihatan mata. Jadi kita sebagai pedagang kita tahu, kita sadar, wah hari ini rugi nih gara-gara ini. Tapi bagaimana jika hal yang terjadi yang mengakibatkannya adalah hal yang kecil sekali, yang mungkin kita tidak menyadari hal seperti itu. Nah, apa saja hal-hal itu? Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah karena susut. Nah, susutnya ini terjadi karena hal yang tidak kelihatan mata. Contoh, saya sering mendapati kasus kurang lebih seperti ini. Hasil gilingan adonan itu lembek, terlalu lembek sehingga tidak bisa dicetak. Solusinya apa? Macam-macam. Ada yang menyarankan tuh gini, biarkan aja dulu adonannya. Nanti setelah lama, mungkin sore atau besoknya atau kapan nggak tahu, setelah jadi mengeras itu baru dicetak. Nah, hal ini mungkin bisa terjadi, mungkin benar. Tapi masalahnya adalah, sadarkah Anda bahwa ketika kita menunggu adonan tadi tidak segera dicetak, ketika kita menunggu sehingga dia hasilnya keras, sebenarnya yang jadi kerasnya apa? Air cairannya itu menyusut keluar semua. Dan ketika air cairannya keluar semua, oke, hasil baksonya dicetak bagus, bisa. Tapi susutnya berapa banyak? Pertanyaannya di sana. Jadi misalkan nih, kita ngiling bakso 5 kilo. Oh, terlalu lembek, nggak bisa dicetak. Ya udah, dibiarin deh, ditunggu sampai sore baru cetak. Sorenya kan bisa tuh dicetak. Tapi ketika ditimbang, hasilnya itu sudah bukan 5 kilo. Saya nggak tahu berapa angka pastinya, bisa 4 kilo, bisa 3 kilo, 3,5 dan sebagainya. Nah, selisihnya ini tadi, itu merupakan kerugian. Kenapa? Yaitu tadi, karena airnya itu keluar. Hal seperti ini yang tidak disadari oleh orang-orang, karena mereka mikirnya, nggak apa-apa lah kelembean, toh nanti juga mengeras sendiri. Padahal proses ngeras ini karena susut tadi, airnya keluar semua. Terus solusinya untuk kasus seperti ini gimana? Gampang. Anda bisa melakukan dua hal. Yang pertama, Anda bisa menambahkan protein tambahan. Bisa dari M100 FT atau putih telur, harapannya supaya adonannya tidak terlalu lembek. Atau yang kedua, ketika Anda giling, Anda pakai karagenan. Nah, karagenan bisa membantu mengenyalkan ketika jumlah esnya terlalu banyak. Jadi, kalau keenceran ditambah karagenan bisa dicetak, nanti setelah panas, setelah matang, itu dia bisa lebih kenyal. Itu solusinya. Nah, jadi hal pertamanya seperti itu. Susutnya karena airnya itu yang hilang. Nah, hal kedua yang bisa menyebabkan kerugian yang tidak kelihatan, yaitu ketika kita menggunakan grade daging yang lebih murah. Saya tahu, trik seperti ini itu misalkan ganti nih dari grade yang satu, yang 130.000, 120.000, diganti yang grade yang dua, misalkan let's say 90.000. Selisihnya kan lumayan, 30 ribuan. Harapannya ini bisa menurunkan cost, menurunkan harganya. Jawabannya bisa, tapi sadarkah Anda ketika Anda menggunakan grade yang ke bawah, yang semakin lebih rendah, itu umumnya lemaknya itu semakin naik. Nah, masalahnya itu di sini. Ketika kandungan lemak itu banyak, lemak itu sangat rawan sekali itu pecah pisah. Oke, kalau kita merebusnya nggak terlalu mendidih, nggak sampai mendidih, mungkin nggak pecah. Nah, tapi Anda sadar nggak? Ketika kita merebus biasa pun, lemak ini cenderung lepas. Contoh, ketika kita mau cetak bakso, rebus, airnya tuh kan jernih tuh, ya kan? Bakso dicetak, direbus, lama-lama biasanya apa? Mengeruh kan? Kelihatan banyak minyaknya kan? Nah, minyaknya ini dari mana? Jawabannya dari lemak tadi. Jadi ketika kita mengganti grade-nya, secara harga itu memang lebih murah. Tapi Anda jangan salah, secara susut itu juga ada, karena yang susut adalah lemaknya. Nah, kalau kasusnya seperti ini, supaya kita nggak rugi, solusinya gimana? Gampang. Anda bisa menambahkan bahan-bahan untuk mengikat lemak. Apa saja? Bisa ISP atau M100 FT. Kalau mau murah ISP aja lah, itu cukup. Itu bisa membantu sekali. Nah, sudah ada hal nih. Hal yang ketiga, apa hal kecil yang bisa menyebabkan kerugian seorang pedagang? Jawabannya adalah ketika terlalu lama ada di dandang. Nah, umumnya orang-orang itu menyimpan baksonya saat dibawa keliling atau saat berjualan, buka lapak gitu ya, itu ditaruh di dandang semua. Nah, sadarkah Anda bahwa ketika bakso ditaruh di dalam dandang dan dandang itu suhunya naik, panas, itu banyak bahan yang akan bereaksi ulang di dalamnya. Dan salah satu adalah tepung. Karena tepung ketika kena suhu ya let's say di atas 50 itu biasanya dia bereaksi. Ketika dingin itu dia kaku nih.
keras kan, setelah dimasak, direbus kan kaku. Dipanasi dalam dendang, biasanya dia akan bereaksi lagi, kena panas. Nah, ketika dia merongga seperti ini, ketika dia tidak kaku tadi, cairan itu akan keluar semua. Dan kembali sama seperti tips yang pertama kan, ketika cairannya keluar itu berarti susut. Oke, secara butiran, secara jumlah pentol mungkin nggak berubah, tapi secara ukuran gimana? Pedagang Anda komplain nggak? Nah, kalau kasusnya seperti ini, ya itu bisa jadi sumber yang menyebabkan kehilangan pemasukan. Solusinya gampang, sama seperti yang nomor 2, yaitu bisa menambahkan protein. Anda mungkin seperti nomor 1, Anda bisa menambahkan karagenan untuk ikatan airnya lebih bagus. Jadi harapannya ketika ditaruh di dandang, itu susutnya nggak terlalu banyak. Tapi trik yang seharusnya dilakukan adalah simpan secukupnya saja di dalam dandang. Oke, 3 hal yang sudah kita bahas merupakan hal yang bisa menyebabkan seorang pedagang kehilangan uang secara teknis. Nah, sebelum saya mengakhiri materi ini, saya masih mau menambahkan 1 hal lagi yang bisa menyebabkan seorang pedagang kehilangan uang. Tapi hal ini nggak ada hubungannya dengan teknis. Hal yang menyebabkan pedagang kehilangan uang itu lebih kepada dirinya sendiri, yaitu ada pada kesombongan. Nah, maksud saya seperti ini. Saya sering mendapati seseorang itu berkomentar kurang lebih seperti inilah. Saya ini sudah senior. Saya ini sudah berjualan bakso sekian tahun, nggak tahu mungkin berapa tahunnya saya nggak tahu. Sehingga kalau saya mau diajarin hal baru, buat apa? Saya sudah pengalaman. Nah, sadarkah Anda bahwa hal seperti ini bisa menyebabkan Anda kehilangan uang? Contohnya seperti ini. Saya memulai karir di industri makanan seperti ini itu tahun 2010. Nah, sering berjalan waktu saya sudah banyak membantu sebuah pabrik untuk menghasilkan resep-resep yang lebih bagus, lebih enak, lebih ekonomis. Ya bisa dibilang saya cukup ahli lah, cukup expert. Tapi saya ingat ketika tahun 2020, awal tahun sebelum pandemi masuk di Indonesia, saya sempat bertemu dengan guru saya. Dia orang Australia, ya kita ngobrol biasa sih. Ya singkat cerita, karena ngobrol biasa, ya saya merasa saya sudah banyak tahu, sehingga ya paling gitu-gitu doang. Tapi hal yang mengejutkan saya adalah ketika kami lama tidak bertemu tahun-tahun, dan kemarin tahun 2020 awal itu ketemu, ternyata saya mendapati, perkembangan itu banyak sekali. Ada hal-hal baru yang saya tidak tahu. Padahal selama dari 2010 ke 2020 itu 10 tahun, saya itu terus belajar. Dan saya sudah merasa ini cukup pintar. Tapi ternyata ketika ketemu orang lain lagi, masih banyak sekali hal yang harus saya pelajari untuk bisa menghasilkan bakso yang lebih enak, lebih murah tadi. Nah, poin yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita merasa kita sudah senior, kita sedikit sombong, kita merasa sudah tahu, dan kita meremehkan orang-orang lain, hati-hati. Karena mungkin pedagang pesaing Anda, mereka lebih terbuka, mereka lebih mau belajar, mereka bisa menghasilkan bakso yang sebagus bakso Anda, tapi dengan harga jauh lebih ekonomis. Nah, hal-hal seperti ini secara tidak langsung memang tidak mengurangi pendapatan Anda, tapi ketika pelanggan Anda mulai pindah ke seberang, nah itu mulai tuh Anda bisa mungkin kehilangan pemasukan Anda. Oke, jadi hari ini itu saja yang ingin saya bahas tentang hal-hal apa saja mungkin bisa menyebabkan seorang pedagang kehilangan uang. Dan jika Anda menyukai materi seperti ini, cek terus channel HM Prasaja, karena di sini kami akan membagikan segala hal, teori, tips, trik, mitos, apapun itu yang bisa menghasilkan bakso lebih baik, lebih enak, lebih murah. Dan akhir kata, sampai jumpa di materi yang berikutnya.